Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di channel Babat Nusantara, sebuah ruang untuk menelusuri jejak-jejak sejarah di seluruh Nusantara. Dalam tayangan kali ini kami akan mengungkap kutukan emas Majapahit, kisah harta karun Majapahit yang konon membawa malapetaka bagi siapa saja yang menemukannya. Majapahit adalah salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Nusantara. Pada abad ke-14, di bawah pemerintahan Hayam Wuruk 1350-1389, dan dengan dukungan Mahapatih Gajah Mada, kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya. Dengan kekuatan militer yang tangguh dan strategi diplomasi yang cermat, Majapahit berhasil memperluas wilayahnya hingga mencakup hampir seluruh Nusantara. Dominasi kerajaan ini mencakup daerah yang kini dikenal sebagai Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, hingga sebagian Filipina dan Thailand. Sumpah Palapa yang diikrarkan oleh Gajah Mada menjadi dasar persatuan wilayah ini, di mana ia bertekad tidak akan menikmati kesenangan dunia sebelum seluruh Nusantara berada dalam kendali Majapahit. Kemakmuran Majapahit tidak hanya bertumpu pada kekuatan militernya, tetapi juga pada perdagangan dan ekonomi yang maju. Sebagai pusat perdagangan utama di Asia Tenggara, Majapahit memiliki hubungan erat dengan pedagang dari Tiongkok, India, Timur Tengah, serta berbagai kerajaan maritim di Nusantara. Pelabuhan-pelabuhan penting seperti Tuban, Gresik, dan Surabaya menjadi jalur utama perdagangan, di mana rempah-rempah, emas, dan barang-barang mewah lainnya diperdagangkan dengan para saudagar asing. Sistem perpajakan yang diterapkan juga turut memperkaya kas kerajaan, memungkinkan pembangunan infrastruktur yang megah seperti candi, istana, serta saluran irigasi untuk mendukung sektor pertanian. Selain dalam aspek ekonomi dan politik, Majapahit juga mencapai kejayaan dalam bidang budaya dan sastra. Karya-karya sastra seperti Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca dan Sutasoma karya Empu Tantular menjadi bukti kemajuan intelektual pada masa itu. Dalam kitab Sutasoma terdapat konsep Bhinneka Tunggal Ika yang menekankan pentingnya persatuan dalam keberagaman, sebuah filosofi yang tetap relevan hingga masa kini. Namun, kejayaan Majapahit perlahan mulai pudar setelah wafatnya Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Konflik internal menjadi faktor utama dalam melemahnya kerajaan. Salah satu peristiwa besar yang mempercepat kemunduran Majapahit adalah Perang Paregreg 1405-1406, perang saudara yang melibatkan dua kubu keluarga kerajaan, yakni Brewirabhumi dan Wikramawardhana. Perang ini melemahkan struktur pemerintahan dan menyebabkan instabilitas politik yang berkepanjangan. Di saat yang sama, ancaman dari luar semakin meningkat. Pengaruh Islam mulai berkembang pesat di pesisir utara Jawa, dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam seperti Demak yang mulai menyaingi kekuatan Majapahit. Selain itu, kerajaan maritim lain seperti Malaka juga mulai menguasai jalur perdagangan yang sebelumnya didominasi oleh Majapahit. Kehilangan kendali atas jalur perdagangan strategis ini semakin memperburuk kondisi ekonomi kerajaan. Di tengah kekacauan ini, para pemuka istana dan keluarga kerajaan menyadari bahwa kekayaan Majapahit yang terdiri dari emas, permata, serta pusaka kerajaan berada dalam ancaman. Kekayaan ini bukan hanya hasil perdagangan dan pajak, tetapi juga rampasan perang dan persembahan dari daerah taklukan. Dengan kondisi politik yang tidak stabil, para bangsawan dan pendeta istana mengambil langkah untuk menyembunyikan harta kerajaan agar tidak jatuh ke tangan musuh atau pengkhianat dari dalam. Banyak kisah berkembang mengenai tempat persembunyian harta ini. Beberapa legenda menyebutkan bahwa harta kerajaan disimpan di gua-gua tersembunyi di pegunungan, di dasar sungai yang dalam, atau bahkan di dalam candi yang kemudian ditutup rapat. Para pemuka spiritual kerajaan dikatakan telah melakukan ritual khusus untuk melindungi harta tersebut, menciptakan kutukan bagi siapa saja yang mencoba mengambilnya tanpa hak.
kutukan ini menjadi bagian dari cerita rakyat yang bertahan selama berabad-abad. Banyak yang percaya bahwa siapapun yang mencoba mencari atau mengambil harta ini akan mengalami kejadian aneh dan mengerikan. Ada yang dikabarkan hilang tanpa jejak, mengalami kecelakaan fatal, atau diganggu oleh makhluk tak kasat mata. Cerita-cerita ini terus diwariskan dari generasi ke generasi, menjadikan harta Majapahit semakin diselimuti misteri. Setelah Majapahit runtuh dan pusat kekuasaannya bergeser ke kerajaan-kerajaan Islam, harta tersebut tetap menjadi mitos yang tidak terpecahkan. Apakah benar-benar ada atau hanya sekadar legenda yang diciptakan untuk menjauhkan orang-orang dari peninggalan kerajaan? Seiring berjalannya waktu, pencarian terhadap harta ini terus berlanjut, mengundang berbagai pihak untuk mengungkap misteri di balik kekayaan terakhir Majapahit yang dikatakan terkutuh. Legenda yang bertahan berabad-abad. Sejak runtuhnya Majapahit, cerita tentang harta karun kerajaan yang tersembunyi tetap hidup dalam ingatan masyarakat. Berbagai kisah turun-temurun menceritakan keberadaan emas, permata, dan pusaka Majapahit yang disembunyikan di tempat-tempat yang tidak terjangkau manusia biasa. Di desa-desa sekitar bekas pusat kerajaan, para petani dan nelayan sering mendengar kabar tentang lokasi harta tersebut. Beberapa menyebutkan bahwa harta itu terkubur di dasar sungai yang telah berubah aliran selama ratusan tahun. Ada juga yang percaya bahwa emas Majapahit tersembunyi di dalam gua-gua di pegunungan, dijaga oleh makhluk halus yang tidak mengizinkan siapapun mendekat. Sebagian lain berpendapat bahwa harta itu sengaja dikunci dalam candi yang telah lama ditinggalkan, tertutup oleh reruntuhan dan ditelan oleh waktu. Seiring waktu, banyak orang yang mencoba menemukan harta legendaris ini. Dari para pencuri makam hingga petualang yang penasaran, semua memiliki satu tujuan: menemukan kekayaan yang konon bisa mengubah hidup mereka. Namun kisah-kisah yang beredar justru menunjukkan bahwa mereka yang berusaha mencari harta ini sering mengalami kejadian yang tidak masuk akal. Beberapa pencari harta melaporkan mendengar suara-suara aneh di malam hari, seolah ada bisikan yang memperingatkan mereka untuk pergi. Ada yang mengaku melihat sosok-sosok bayangan di sekitar lokasi pencarian, atau tiba-tiba merasa tubuh mereka begitu berat, seakan ada yang menghalangi mereka melangkah lebih jauh. Tak sedikit yang tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab yang jelas setelah mencoba menggali di sekitar lokasi yang diyakini sebagai tempat persembunyian harta. Di antara kisah yang paling terkenal adalah cerita tentang sekelompok pencari harta yang menghilang secara misterius. Mereka dikabarkan masuk ke dalam hutan yang konon menjadi salah satu tempat penyimpanan harta Majapahit, namun tidak pernah kembali. Tim pencarian yang dikirim hanya menemukan peralatan mereka yang tertinggal, tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaan mereka. Beberapa orang percaya bahwa mereka telah tersesat dalam dimensi lain, yang dijaga oleh kekuatan gaib, sementara yang lain menganggap bahwa mereka mungkin menjadi korban jebakan kuno yang telah dipasang oleh para leluhur Majapahit. Ketakutan terhadap kutukan ini semakin mengakar ketika beberapa orang yang mengaku pernah melihat harta tersebut mengalami kemalangan. Ada yang tiba-tiba kehilangan seluruh kekayaannya dalam waktu singkat. Ada yang mengalami kecelakaan fatal. Dan ada pula yang kehilangan kewarasannya setelah kembali dari perjalanan pencarian. Kejadian-kejadian ini semakin menguatkan anggapan bahwa harta Majapahit memang tidak bisa ditemukan oleh sembarang orang. Meskipun zaman telah berubah, kisah-kisah tentang harta Majapahit tetap bertahan. Para orang tua masih menceritakan legenda ini kepada anak-anak mereka sebagai peringatan agar tidak serakah dan tidak mencoba mengambil sesuatu yang bukan hak mereka. Para pemuda desa yang penasaran masih sesekali mencoba mencari petunjuk di antara reruntuhan dan gua-gua tua, tetapi kebanyakan dari mereka kembali dengan tangan kosong, atau dengan pengalaman yang membuat mereka percaya bahwa legenda itu bukan sekadar mitos belaka.
Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, beberapa sejarawan dan arkeolog mulai mencoba mencari kebenaran di balik legenda ini. Mereka berusaha meneliti catatan sejarah, memeriksa prasasti kuno, dan menggali situs-situs yang diduga menjadi tempat penyimpanan harta. Namun semakin mereka menyelidiki, semakin banyak misteri yang mereka temui. Kutukan harta Majapahit bukan hanya soal takhayul atau kepercayaan rakyat, tetapi juga mungkin menyimpan rahasia besar yang telah terkubur selama berabad-abad. Sang sejarawan dan pencariannya, di tengah berkembangnya mitos dan kisah rakyat tentang harta karun Majapahit, seorang sejarawan muda bernama Aditya menjadi salah satu dari sedikit orang yang berusaha mencari kebenaran di balik legenda tersebut. Sejak kecil, Aditya telah tertarik pada sejarah Nusantara, khususnya kejayaan Majapahit. Ia tumbuh dengan mendengar cerita tentang kehebatan Gajah Mada, kebijaksanaan Hayam Wuruk, serta peradaban besar yang pernah menguasai kepulauan ini. Namun, dari sekian banyak kisah yang ia pelajari, legenda tentang harta yang tersembunyi dan kutukan yang menyertainya selalu menarik perhatiannya. Setelah menempuh pendidikan di bidang arkeologi dan sejarah, Aditya mulai mengkhususkan penelitiannya pada peninggalan Majapahit. Ia menghabiskan waktu bertahun-tahun membaca manuskrip kuno, mempelajari prasasti, serta meneliti catatan perjalanan para pedagang dan pelancong dari masa lampau. Ia meyakini bahwa di balik cerita rakyat yang berkembang selama berabad-abad, ada sepotong kebenaran yang bisa diungkap. Pencariannya membawa Aditya ke sebuah perpustakaan tua di Yogyakarta, di mana ia menemukan sebuah naskah kuno yang berbeda dari dokumen lainnya. Misi naskah itu, yang ditulis dalam aksara Jawa kuno, tampak seperti catatan pribadi seorang abdi dalem Majapahit yang hidup di masa-masa akhir kejayaan kerajaan. Dalam catatan tersebut, disebutkan adanya perintah rahasia dari para petinggi istana untuk menyembunyikan harta kerajaan di beberapa lokasi yang sangat dirahasiakan. Yang membuat Aditya semakin tertarik adalah adanya petunjuk mengenai tempat-tempat yang disebut sebagai benteng terakhir Majapahit. Salah satu lokasi yang disebutkan dalam naskah itu adalah sebuah daerah terpencil yang kini tertutup oleh hutan lebat. Meskipun tidak disebutkan secara langsung bahwa harta Majapahit ada di sana, deskripsi dalam naskah tersebut sangat mencurigakan. Beberapa bagian menyebutkan tentang tempat yang dilindungi oleh roh-roh leluhur dan kekayaan yang tidak boleh disentuh oleh sini tangan yang tidak berhak. Aditya merasa bahwa ini adalah petunjuk penting yang selama ini tidak banyak diketahui oleh para peneliti lain. Ia segera mengumpulkan lebih banyak sumber yang dapat mendukung hipotesisnya. Ia menemui para sejarawan senior, menggali lebih dalam catatan kolonial yang mungkin menyebutkan tentang ekspedisi pencarian harta Majapahit, dan bahkan mendatangi desa-desa tua di sekitar wilayah yang ia curigai sebagai lokasi yang disebut dalam naskah. Namun, semakin dalam ia menyelidiki, semakin banyak pula peringatan yang ia terima. Seorang kakek tua di salah satu desa yang ia kunjungi mengingatkan bahwa ada banyak orang sebelum dirinya yang mencoba mencari harta tersebut, tetapi mereka tidak pernah kembali atau mengalami hal-hal yang tidak dapat dijelaskan. Beberapa warga setempat bahkan menolak berbicara dengannya setelah mengetahui tujuan penelitiannya, menganggap bahwa harta tersebut memang seharusnya tetap tersembunyi. Meski begitu, rasa penasaran Aditya lebih besar daripada rasa takutnya. Ia meyakini bahwa jika harta ini benar-benar ada, maka menemukan dan mengungkapnya akan menjadi pencapaian besar dalam dunia sejarah dan arkeologi Indonesia. Ia pun mempersiapkan ekspedisinya dengan matang, mengumpulkan peralatan, mencari pemandu lokal, dan merancang rute yang akan ia lalui. Namun, ada sesuatu yang tidak ia sadari. Dengan menggali terlalu dalam ke dalam rahasia yang telah lama tersembunyi, ia bukan hanya menghadapi bahaya dari alam atau tantangan dalam perjalanan. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang telah menjaga harta itu selama berabad-abad, yang kini mulai merasakan keberadaannya. Sesuatu yang mungkin tidak bisa ia jelaskan dengan ilmu pengetahuan,
tetapi sudah diperingatkan dalam setiap legenda yang pernah ia dengar. Petunjuk dari masa lalu. Setelah mendapatkan petunjuk dari naskah kuno yang ditemukan di perpustakaan, Aditya semakin yakin bahwa legenda tentang harta Majapahit bukan sekadar mitos. Ia memutuskan untuk melakukan penelitian langsung ke lapangan, menyusuri jejak peninggalan Majapahit yang masih tersisa. Perjalanannya membawanya ke Trowulan, situs yang diyakini sebagai ibu kota Majapahit, tempat berbagai reruntuhan candi, gerbang batu, serta peninggalan arkeologis lainnya masih berdiri sebagai saksi bisu kejayaan masa lalu. Di antara reruntuhan yang ia teliti, Aditya menemukan sebuah prasasti yang hampir terkubur oleh tanah dan vegetasi liar. Dengan bantuan tim arkeologi lokal, ia membersihkan lapisan tanah yang menutupi batu tersebut dan mulai membaca ukiran aksara Jawa kuno yang terpahat di permukaannya. Tulisan itu tampaknya merupakan perintah dari seorang pejabat tinggi Majapahit yang menginstruksikan perlindungan terhadap kekayaan kerajaan yang tidak boleh jatuh ke tangan musuh. Bagian paling menarik dari prasasti tersebut adalah simbol-simbol yang tampaknya menggambarkan lokasi tersembunyi. Ada gambar sungai yang berkelok-kelok, hutan lebat, serta gunung di kejauhan. Aditya segera membandingkan gambar ini dengan peta kuno yang pernah ia lihat sebelumnya, dan menyadari bahwa lokasi yang dimaksud kemungkinan masih ada hingga saat ini. Tak hanya prasasti, di salah satu reruntuhan bekas bangunan istana, Aditya menemukan pecahan relief batu yang menggambarkan sekelompok orang sedang melakukan ritual. Di tengah lingkaran mereka, terdapat sebuah peti besar yang dikelilingi oleh api dan asap kemenyan. Salah satu sosok dalam relief tampak mengenakan jubah panjang, yang mungkin menandakan bahwa ia adalah seorang pendeta atau pemuka spiritual kerajaan. Adegan ini menarik perhatiannya karena sangat mirip dengan deskripsi dalam naskah yang ia temukan sebelumnya tentang ritual mistis yang dilakukan untuk melindungi harta Majapahit dari tangan-tangan yang tidak berhak. Semakin dalam Aditya menggali sejarah ini, semakin banyak bukti yang ia temukan mengenai adanya upaya perlindungan terhadap kekayaan kerajaan. Salah satu catatan kuno yang ia pelajari menyebutkan bahwa para pejabat istana dan pendeta kerajaan melakukan serangkaian ritual pengorbanan sebelum menyembunyikan harta tersebut. Ritual ini disebut sebagai penyegelan roh, di mana mereka mempercayai bahwa arwah para penjaga akan tetap tinggal di tempat persembunyian untuk memastikan bahwa hanya keturunan sah atau orang yang benar-benar layak yang dapat menemukan harta tersebut. Catatan ini juga menyebutkan adanya kutukan yang telah dilepaskan untuk menjaga harta tersebut tetap aman. Mereka yang memiliki niat buruk atau datang dengan keserakahan akan menemui ajalnya dengan cara yang tidak terduga. Beberapa bagian catatan bahkan mencatat kejadian misterius yang terjadi kepada mereka yang mencoba mengkhianati kerajaan dan mengambil harta tersebut untuk kepentingan pribadi. Menelusuri lebih jauh, Aditya menemukan bahwa legenda ini tidak hanya ada dalam catatan tertulis tetapi juga hidup dalam cerita rakyat masyarakat sekitar. Ia mendengar kisah tentang orang-orang yang mencoba mencari harta ini dan mengalami kejadian aneh, seperti tiba-tiba tersesat di tempat yang seharusnya mereka kenali atau mendengar suara-suara misterius yang memaksa mereka untuk pergi. Beberapa bahkan mengaku melihat sosok bayangan atau mengalami mimpi buruk yang terus menghantui mereka setelah mencoba menggali di lokasi yang dicurigai sebagai tempat tersembunyinya harta Majapahit. Meskipun semua bukti ini mengarah pada kenyataan bahwa harta Majapahit memang disembunyikan dan dilindungi, Aditya masih belum menemukan lokasi pastinya. Namun, ia kini memiliki gambaran yang lebih jelas tentang di mana ia harus mencari. Dengan semua petunjuk yang telah ia kumpulkan, prasasti, relief, dan catatan kuno, ia merasa bahwa ia semakin dekat dengan jawaban yang telah dicari selama ini. Namun ia juga mulai merasakan bahwa pencariannya bukan sekadar usaha ilmiah. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang ia hadapi,
sesuatu yang mungkin tidak bisa dijelaskan hanya dengan sejarah dan arkeologi. Semakin dekat ia dengan rahasia yang tersembunyi berabad-abad, semakin besar pula risiko yang harus ia tanggung. Tapi Aditya telah memutuskan, ia tidak akan berhenti sampai ia menemukan kebenaran di balik legenda harta Majapahit yang penuh misteri ini. Bayang-bayang kutukan, penyelidikan Aditya yang semakin dalam membawa dampak yang tak terduga. Jika sebelumnya pencariannya berlandaskan penelitian akademis dan penalaran sejarah, kini ia mulai menghadapi peristiwa-peristiwa yang sulit dijelaskan oleh logika. Semuanya bermula dari insiden kecil, peralatan dokumentasinya yang mendadak rusak tanpa sebab, catatan penting yang terselip meski ia yakin telah menyimpannya dengan rapi, hingga gangguan teknis yang terus terjadi pada perangkat komunikasi saat ia berada di lokasi penelitian. Namun kejadian-kejadian itu hanyalah permulaan. Orang-orang yang terlibat dalam ekspedisinya mulai mengalami nasib sial. Salah satu rekannya yang bertugas mendokumentasikan relief dan prasasti terjatuh secara misterius dari tangga candi tanpa ada yang menyentuhnya. Pemandu lokal yang semula begitu percaya diri mendadak enggan melanjutkan perjalanan setelah mengalami mimpi buruk yang sama selama 3 malam berturut-turut. Sebuah mimpi tentang seseorang yang memperingatkannya agar tidak ikut campur dalam urusan yang telah dikunci berabad-abad. Aditya sendiri mulai merasakan sesuatu yang janggal. Ketika malam tiba dan ia berada di dekat reruntuhan tempatnya meneliti, ia kerap mendengar bisikan samar yang seakan berasal dari balik pepohonan. Saat ia menoleh, tidak ada seorang pun di sana. Angin berhembus pelan, tetapi udara di sekelilingnya terasa begitu berat, seperti ada sesuatu yang mengawasi gerak-geriknya. Suatu malam saat ia tengah memeriksa ulang catatan di penginapannya, sebuah kejadian aneh kembali terjadi. Lampu yang ia gunakan untuk membaca tiba-tiba berkedip beberapa kali sebelum akhirnya padam sepenuhnya. Sesaat setelah itu, ia merasakan hawa dingin yang tidak wajar, seolah ruangan yang semula nyaman kini berubah menjadi tempat yang asing dan penuh tekanan. Ketika ia melihat ke cermin di sudut ruangan, sekilas ia menangkap bayangan hitam melintas di belakangnya. Perasaan tidak nyaman ini semakin kuat ketika seorang penduduk desa datang menemuinya secara khusus keesokan harinya. Orang itu, seorang pria berusia lanjut yang tampak gelisah, memperingatkan Aditya agar menghentikan pencariannya sebelum terlambat. Dengan suara bergetar, ia mengatakan bahwa sudah banyak orang yang mencoba menelusuri jejak harta Majapahit, tetapi mereka semua berakhir dengan berbagai musibah yang tidak dapat dijelaskan. Ada yang jatuh sakit tanpa sebab medis, ada yang mengalami kecelakaan yang tak masuk akal, bahkan ada yang menghilang tanpa jejak. "Bukan harta yang akan kau temukan," ujar pria tua itu dengan nada penuh ketakutan, "tetapi sesuatu yang sudah seharusnya tetap terkubur." Meski mendapat peringatan demi peringatan, Aditya masih tetap berpegang pada keyakinannya bahwa semua ini mungkin hanyalah kebetulan atau efek psikologis dari kepercayaan yang berkembang selama berabad-abad. Namun satu kejadian mengubah pandangannya sepenuhnya. Saat menyusuri hutan yang diduga menyimpan petunjuk lebih lanjut, salah satu anggota timnya tiba-tiba berteriak ketakutan. Ia mengaku melihat bayangan bergerak cepat di antara pepohonan, tetapi ketika yang lain mencoba mencarinya, tidak ada tanda-tanda keberadaan siapapun selain mereka sendiri. Tak lama setelah itu angin bertiup kencang tanpa sebab yang jelas, membuat daun-daun berjatuhan, seolah ada sesuatu yang sedang bergerak di antara mereka. Malam itu seorang anggota tim memutuskan untuk mengundurkan diri dari ekspedisi. Ia tidak menjelaskan alasannya secara rinci, hanya mengatakan bahwa ia merasa ada sesuatu yang tidak seharusnya mereka ganggu di tempat ini. Aditya mulai menyadari bahwa semakin ia mendekati kebenaran, semakin besar pula tekanan yang datang kepadanya. Ia mulai bertanya-tanya, apakah semua ini benar-benar hanya serangkaian kebetulan? Ataukah ada kekuatan lain yang memang tidak ingin rahasia ini terungkap? Semakin lama,
Rasa penasaran dan ketakutan saling berbenturan dalam pikirannya. Ia telah terlalu jauh melangkah untuk berhenti sekarang, tetapi ia juga tahu bahwa apapun yang sedang ia hadapi bukan sekadar sejarah yang terlupakan, melainkan sesuatu yang mungkin lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Misteri di balik reruntuhan. Setelah berbagai peristiwa aneh yang terjadi selama ekspedisinya, Aditya semakin yakin bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar legenda. Petunjuk yang ia temukan selama penelitian mengarahkannya ke sebuah tempat yang jarang disebut dalam catatan sejarah resmi, sebuah gua tua yang tersembunyi di dalam hutan lebat. Penduduk setempat menyebutnya sebagai Goa Kematian. Nama ini diberikan bukan tanpa alasan. Konon, siapapun yang mencoba memasuki gua tersebut tanpa izin akan mengalami nasib buruk. Beberapa pemburu dan penjelajah yang pernah mencoba menelusuri bagian dalamnya selalu kembali dengan cerita mengerikan. Mereka mengaku mendengar suara-suara tanpa wujud, melihat bayangan bergerak dalam gelap, atau tiba-tiba kehilangan arah hingga hampir tidak bisa keluar. Namun, bagi Aditya ini adalah petunjuk yang paling menjanjikan. Ia memutuskan untuk menyusuri gua itu, ditemani oleh 2 orang rekannya yang masih berani melanjutkan ekspedisi bersamanya. Saat mereka tiba di mulut gua, hawa dingin yang tidak wajar menyelimuti tempat itu, meskipun hari masih siang. Akar-akar pohon tua menjulur menutupi sebagian pintu masuk, seolah-olah alam sendiri berusaha menyembunyikan keberadaannya. Begitu mereka melangkah masuk, cahaya matahari perlahan menghilang, digantikan oleh kegelapan yang begitu pekat hingga nyala senter pun terasa redup. Dinding-dinding gua dihiasi dengan ukiran kuno yang tampaknya dibuat oleh tangan-tangan Majapahit. Simbol-simbol kerajaan terlihat jelas di beberapa bagian, menggambarkan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada masa kejatuhan mereka. Ada sosok-sosok prajurit yang membawa peti besar, seorang pendeta yang mengangkat kedua tangannya seolah sedang mengucapkan mantra, dan bayangan samar yang tampak mengawasi dari kegelapan. Ketika mereka semakin dalam, udara di dalam gua menjadi semakin berat. Rasanya seperti ada sesuatu yang mengintai, meskipun tak ada suara selain langkah kaki mereka sendiri yang bergema di sepanjang lorong sempit. Tiba-tiba, salah satu rekannya, Rendra, menghentikan langkahnya dan menyorotkan senter ke arah sebuah dinding yang lebih besar dari yang lain. Relief yang terukir di sana berbeda dari yang mereka temukan sebelumnya. Relief itu menggambarkan seseorang yang tampaknya mencoba membuka sebuah peti, tetapi sosok di sekelilingnya tampak menderita, beberapa jatuh tersungkur, sementara yang lain terlihat memegang kepala mereka seolah tersiksa. Tepat di bawah relief itu ada tulisan dalam aksara Jawa kuno, yang jika diterjemahkan berbunyi, hanya mereka yang suci yang dapat melangkah lebih jauh. Keserakahan akan membawa kehancuran. Saat mereka berusaha memahami makna ukiran itu, suara samar mulai terdengar dari kedalaman gua, sebuah bisikan lemah yang tidak jelas sumbernya. Seakan ada seseorang yang sedang berbicara dalam bahasa yang sudah lama hilang di telan zaman. Apakah kalian mendengar itu? Bisik Aditya Rendra dan Satria, rekannya yang lain, saling berpandangan. Wajah mereka terlihat tegang. Aku tidak yakin, tapi rasanya seperti ada yang berbisik, kata Satria pelan. Namun, sebelum mereka bisa berdiskusi lebih jauh, sesuatu yang lain menarik perhatian mereka. Di lantai gua, terdapat batu-batu yang tampak tertata tidak wajar, seperti disengaja. Aditya melangkah lebih dekat dan merasakan ada sesuatu yang aneh pada permukaan tanah di depannya. Saat dia menekan salah satu batu dengan kakinya, suara mekanis tua yang berderak memenuhi ruangan. Dalam hitungan detik, lantai di salah satu sisi gua runtuh, menampakkan lubang gelap yang tampaknya sangat dalam. Mereka mundur dengan cepat. Itu jebakan, desis Rendra. Suaranya bergetar. Mereka saling berpandangan. Jika jebakan ini benar-benar dipasang oleh orang-orang Majapahit, maka itu berarti satu hal. Mereka memang tidak ingin siapapun menemukan apa yang tersembunyi di dalam gua ini. Aditya menghapus keringat dingin dari dahinya.
Apa yang selama ini ia yakini sebagai penelitian sejarah biasa, kini terasa seperti perjalanan ke dalam sesuatu yang seharusnya tetap tersembunyi. Tetapi di balik ketakutannya, rasa penasaran yang lebih besar mulai menguasai pikirannya. Jika mereka sudah sejauh ini, apakah mereka akan mundur? Ataukah mereka akan terus melangkah, meskipun bahaya semakin nyata? Di kedalaman gua yang masih menyimpan rahasia, jawaban atas misteri ini masih menunggu untuk ditemukan. Rahasia yang terkuak. Lorong gua semakin menyempit dan udara di dalamnya terasa lebih lembab serta pengap. Aditya dan kedua rekannya melangkah dengan hati-hati, menghindari jebakan yang mungkin masih aktif setelah berabad-abad tertidur. Jantung mereka berdebar kencang, bukan hanya karena kelelahan, tetapi juga oleh rasa penasaran yang semakin membara. Setelah beberapa menit berjalan dalam kegelapan, cahaya senter mereka menyorot sebuah ruangan besar yang tersembunyi di kedalaman gua. Dinding-dinding batu ruangan itu dipenuhi dengan ukiran kuno yang lebih rumit dari yang mereka lihat sebelumnya. Sosok-sosok prajurit, para pendeta, dan simbol-simbol kerajaan Majapahit terukir jelas di sana. Namun, yang paling mencolok adalah gambar sebuah peti batu besar di tengah relief yang terlihat dijaga oleh beberapa sosok berjubah. Aditya menelan ludah. Jika relief ini memang menggambarkan apa yang mereka cari, maka peti itu seharusnya ada di ruangan ini. Dan benar saja, di tengah ruangan, sedikit tertutup oleh debu dan akar-akar yang menjulur dari langit-langit gua, sebuah peti batu besar berdiri. Kokohah ketiga orang itu saling berpandangan. Tidak ada yang berbicara, tetapi mereka tahu apa yang harus dilakukan. Dengan penuh kehati-hatian, mereka mendekati peti batu tersebut. Saat Aditya menyentuh permukaannya, rasa dingin yang tidak wajar menjalari tangannya. Batu itu terasa begitu tua, begitu sunyi, seolah menyimpan cerita yang tak pernah diceritakan. Bersama Rendra dan Satria, ia mulai menggeser tutup peti yang berat. Suara gesekan batu melengking di dalam gua, membuat atmosfer semakin mencekam. Saat peti itu terbuka, mereka semua terdiam. Tidak ada emas, tidak ada permata, tidak ada mahkota atau perhiasan yang bernilai tinggi seperti yang selama ini diceritakan dalam legenda. Sebaliknya, yang mereka temukan adalah benda-benda pusaka Majapahit, keris dengan bilah berukir rumit, beberapa lembar kain dengan motif kuno, dan yang paling menarik perhatian mereka, sebuah naskah kuno yang digulung dengan hati-hati, disimpan dalam tabung kayu yang sudah lapuk dimakan usia. Aditya mengambil tabung itu dengan tangan gemetar. Perlahan ia membukanya dan mengeluarkan lembaran naskah yang ditulis dalam aksara Jawa kuno. Ia mengerutkan kening, mencoba memahami isi naskah tersebut dengan bantuan cahaya senter. Semakin ia membaca, semakin ia menyadari bahwa apa yang tertulis di dalamnya jauh lebih berharga dari sekadar harta benda. Naskah itu menjelaskan sesuatu yang mengejutkan, bahwa harta sejati Majapahit bukanlah emas dan permata, melainkan ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan yang ditinggalkan oleh para leluhur. Dalam tulisan tersebut, seorang pejabat istana yang dipercaya sebagai penjaga terakhir harta Majapahit menjelaskan bahwa menjelang kehancuran kerajaan, para pemuka, istana dan pendeta telah menyembunyikan berbagai peninggalan berharga, bukan untuk melindungi kekayaan fisik, tetapi untuk menjaga warisan intelektual dan moral kerajaan agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Mereka memahami bahwa kejayaan Majapahit tidak hanya dibangun oleh kekuatan militer atau kekayaan materi, tetapi juga oleh nilai-nilai luhur yang dianut oleh para leluhur. Oleh karena itu, mereka menciptakan legenda tentang kutukan, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai peringatan agar siapapun yang mencoba mencari harta ini tidak melakukannya dengan niat serakah. Aditya merasa tenggorokannya mengering. Selama ini orang-orang yang berusaha menemukan harta Majapahit selalu beranggapan bahwa mereka akan mendapatkan kekayaan besar. Tetapi kenyataannya, mereka yang mencari dengan niat serakah akan menghadapi kegagalan, bukan karena kutukan mistis, melainkan karena mereka tidak pernah benar-benar memahami apa yang mereka cari.
Kutukan yang selama ini diceritakan ternyata bukanlah sihir atau hukuman gaib, melainkan pesan moral bahwa keserakahan akan menghancurkan siapapun yang mencoba menguasai sesuatu tanpa memahami makna sejatinya. Satria yang membaca naskah bersama Aditya menghela napas panjang. Jadi, semua ini bukan tentang emas atau kekayaan. Aditya mengangguk pelan. Ini lebih dari itu. Ini tentang menjaga warisan yang sebenarnya. Rendra yang masih terdiam sejak mereka membuka peti, akhirnya berbicara. Lalu apa yang akan kita lakukan sekarang? Aditya memandangi naskah di tangannya, kemudian melihat sekeliling gua yang menyimpan sejarah yang tak ternilai. Ia tahu bahwa mereka telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada yang mereka bayangkan. Tetapi ia juga tahu bahwa tidak semua orang akan memahami nilai sejati dari temuan ini. Di dalam gua yang sunyi dan penuh rahasia, Aditya dan timnya menghadapi dilema besar. Haruskah mereka mengungkapkan temuan ini kepada dunia, ataukah mereka harus menjaga agar rahasia ini tetap tersembunyi, seperti yang telah dilakukan oleh leluhur Majapahit selama berabad-abad? Jawaban atas pertanyaan itu belum mereka temukan. Namun satu hal yang pasti, mereka bukan lagi sekadar pencari harta karun. Mereka kini adalah penjaga dari warisan yang sejati. Ancaman dari pihak lain. Aditya dan kedua rekannya masih berdiri di dalam ruangan batu yang menyimpan pusaka Majapahit. Pikiran mereka dipenuhi kebingungan dan kekaguman akan temuan ini. Namun sebelum mereka sempat memutuskan langkah selanjutnya, suara samar dari lorong gua terdengar mendekat. Seseorang, atau mungkin lebih dari satu orang, sedang bergerak menuju tempat mereka berada. Rendra segera mematikan senternya, memberi isyarat kepada yang lain untuk diam. Napas mereka tertahan dalam kegelapan. Aditya dengan cepat menggulung kembali naskah yang baru saja dibacanya dan menyimpannya ke dalam ransel. Ia tahu, jika yang datang adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab, maka mereka akan melakukan apapun untuk mendapatkan harta ini. Langkah kaki semakin jelas. Suara gemerisik terdengar dari kejauhan, disertai percakapan pelan. Aku yakin mereka ada di dalam. Suara seorang pria terdengar tegas. Kita harus memastikan mereka tidak membawa apapun keluar dari gua ini. Jantung Aditya berdegup kencang. Kata-kata itu cukup untuk membuatnya sadar bahwa ia dan timnya sedang dalam bahaya. Satria menempelkan tubuhnya ke dinding batu, berbisik pelan, "Siapa mereka? Bagaimana mereka bisa tahu kita ada di sini?" Aditya tidak punya jawaban pasti, tetapi ia menduga bahwa perjalanan mereka selama beberapa hari terakhir telah diawasi. Mungkin seseorang telah mengikuti mereka sejak awal, atau mungkin ada yang sengaja membocorkan tujuan ekspedisi mereka. Rendra mengangkat sebuah batu di dekat kakinya, bersiap jika mereka harus bertarung. Tetapi Aditya tahu, melawan dalam situasi ini bukanlah pilihan terbaik. Mereka kalah jumlah dan tidak bersenjata. Mereka harus mencari cara untuk keluar dari gua tanpa diketahui. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, seberkas cahaya dari senter menyorot ruangan tempat mereka bersembunyi. "Saya melihat sesuatu," teriak salah satu pria dari kelompok itu. Tidak ada pilihan lain. Aditya memberi isyarat kepada timnya untuk berlari. Mereka melompat melewati batu-batu besar, mencoba kembali ke lorong gua yang lebih sempit. Suara langkah kaki mereka menggema di dinding batu, diiringi oleh teriakan orang-orang yang mengejar. Dapatkan mereka. Jangan biarkan mereka kabur. Lorong yang mereka lalui begitu gelap dan berliku. Nafas Aditya semakin memburu saat ia mencoba mengingat jalur yang benar. Jika mereka salah memilih jalan, mereka bisa terjebak di dalam gua tanpa jalan keluar. "Ke kanan," bisik Satria, mengingat jalur yang mereka lalui sebelumnya. Tanpa ragu, mereka membelok ke lorong sempit yang dindingnya dipenuhi ukiran tua. Namun saat mereka semakin dalam, suara langkah kaki pengejar juga semakin dekat. Aditya menggenggam erat ranselnya. Ia tahu
Benda paling berharga di dalam tas itu bukanlah harta emas atau permata, melainkan naskah kuno yang menyimpan pesan sejati dari Majapahit. Jika jatuh ke tangan yang salah, bukan hanya warisan sejarah yang akan hilang, tetapi juga filosofi dan kebijaksanaan yang telah dijaga selama berabad-abad. Saat mereka hampir mencapai mulut gua, terdengar suara tembakan. Dor! Peluru menghantam salah satu batu besar di dekat mereka, menciptakan gema yang mengerikan di dalam gua. Rendra tersentak. Mereka bersenjata. Langkah kaki mereka semakin cepat. Mereka berlari tanpa menoleh ke belakang, melompati bebatuan dan menghindari akar-akar pohon yang menjulur di dalam gua. Udara segar mulai terasa di depan mereka, tanda bahwa pintu keluar semakin dekat. Namun, ketika mereka hampir mencapai mulut gua, sosok seorang pria berbadan besar berdiri menghadang mereka. "Mau kemana kalian?" Suaranya dalam dan mengancam. Di belakang pria itu, beberapa orang lainnya muncul. Semuanya membawa senjata. Aditya dan timnya terjebak. Mata pria itu menyipit, menatap ransel yang digendong Aditya. "Serahkan apa yang kalian temukan. Kami tahu ada sesuatu yang lebih dari sekadar cerita di dalam gua ini." Aditya menggenggam erat tali ranselnya. Ia tahu bahwa jika ia menyerahkan naskah ini, maka sejarah akan hilang, mungkin selamanya. Tetapi, bagaimana caranya mereka bisa keluar dari situasi ini tanpa kehilangan segalanya? Dalam benaknya, hanya ada satu hal yang bisa dilakukan. Mereka harus menemukan cara untuk melindungi warisan ini, dengan cara apapun. Dan waktu mereka semakin menipis, pelarian dan pengorbanan. Aditya berdiri tegak di hadapan para pengejarnya, berusaha menenangkan napas yang memburu. Matanya beralih ke pria berbadan besar yang tampaknya menjadi pemimpin kelompok itu. Tangan pria itu terulur dengan penuh tuntutan. "Serahkan naskah itu," katanya tegas. "Kami tahu kau menemukannya." Aditya menggenggam erat ranselnya. Ia tahu naskah ini lebih berharga dari sekadar artefak sejarah. Di dalamnya terkandung pesan yang telah dijaga berabad-abad, bukan hanya oleh manusia, tetapi juga oleh kepercayaan dan mitos yang melingkupinya. Di belakangnya, Rendra dan Satria juga bersiap mencari celah untuk melarikan diri. Tetapi mereka dikepung. Para pengejar yang bersenjata sudah siap bertindak jika mereka melawan. Aditya harus mengambil keputusan, mengorbankan sebagian untuk menyelamatkan yang utama. Dengan cepat, ia menarik sesuatu dari dalam ransel, sebuah kain tua dengan motif kuno yang mereka temukan di dalam peti batu. Ia mengangkatnya tinggi, membiarkan para pengejarnya melihatnya dengan jelas. "Inikah yang kalian cari?" tanyanya. Suaranya penuh ketenangan yang dipaksakan. Mata pemimpin kelompok itu menyipit. "Berikan." Aditya melirik ke arah Rendra dan Satria, memberi isyarat halus. Kedua temannya langsung memahami maksudnya. Saat Aditya berpura-pura menyerahkan kain itu, Rendra dengan cepat melemparkan batu ke arah salah satu obor yang dipegang para pengejar. Obor jatuh ke tanah, dan dalam sekejap, api kecil menyala, cukup untuk menciptakan kepanikan singkat. Tanpa menunggu lebih lama, Aditya dan timnya berlari ke arah lain, kembali menyusuri lorong gua yang sempit. Teriakan terdengar di belakang mereka. "Tangkap mereka!" Aditya berlari secepat yang ia bisa, mendengar suara langkah kaki para pengejar yang semakin dekat. Tetapi ia tahu, gua ini memiliki lebih banyak rahasia. Jika mereka cukup pintar, mereka bisa memanfaatkannya. Mereka memasuki lorong yang lebih gelap dan berliku. Di kejauhan, suara gemericik air terdengar. Mungkin ada celah atau sungai bawah tanah yang bisa menjadi jalan keluar mereka. Tetapi sebelum mereka bisa mencapai ujung lorong, sesuatu terjadi. Mitos kutukan menjadi nyata. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh. Tanah bergetar, dan dari langit-langit gua, batu-batu besar mulai runtuh. Suara retakan menggema di seluruh lorong, menciptakan suasana mencekam. Para pengejar yang tadinya berlari penuh semangat kini mulai melambat.
Beberapa di antara mereka tampak panik. "Ini kutukan, aku sudah bilang. Kita tidak boleh mengganggu tempat ini," teriak salah satu dari mereka. Salah satu pria di barisan belakang tersandung dan jatuh, dan sebelum ada yang bisa membantunya, sebuah batu besar runtuh dari atas, menutup lorong di belakangnya. Jeritan pria itu terhenti dalam sekejap. Aditya menoleh sekilas. Ia bisa melihat ketakutan di wajah para pengejar. Bahkan pemimpin mereka pun kini tampak ragu. Mitos tentang kutukan Majapahit selama ini hanya dianggap sebagai cerita rakyat. Tetapi, kini ketika mereka mengalami sendiri bencana misterius ini, kepercayaan akan kutukan itu semakin menguat. Sementara itu, Aditya dan timnya terus bergerak. Mereka akhirnya menemukan sebuah celah kecil di dinding gua yang mengarah keluar. Tanpa berpikir panjang, mereka merayap melewatinya satu persatu. Ketika mereka akhirnya keluar dari gua, langit sudah mulai beranjak gelap. Hutan di sekeliling mereka terasa lebih tenang dibandingkan dengan kekacauan yang baru saja mereka tinggalkan. Mereka berlari menjauh, meninggalkan gua dan semua bahaya yang ada di dalamnya. Di belakang mereka, suara gemuruh terakhir terdengar. Mungkin gua itu telah runtuh sepenuhnya. Dan bersama runtuhnya gua, mitos tentang kutukan harta Majapahit semakin kokoh dalam ingatan mereka yang selamat. Pembelajaran dari sebuah pencarian. Di tengah hutan yang sunyi, Aditya membuka ranselnya dan memastikan bahwa naskah kuno itu masih ada. Ia menghela napas lega. Meskipun ia harus mengorbankan beberapa benda pusaka lainnya untuk mengelabui pengejar, yang terpenting adalah warisan sejati Majapahit masih selamat. Satria menatapnya dengan serius. "Apa yang akan kita lakukan sekarang?" Aditya menatap ke curah langit yang mulai dipenuhi bintang. Ia tahu pencarian mereka telah berakhir, tetapi tugas mereka baru saja dimulai. "Kita harus memastikan sejarah ini tidak jatuh ke tangan yang salah," jawabnya. Dan di dalam hatinya, ia tahu bahwa apa yang mereka temukan lebih dari sekadar peninggalan fisik. Mereka telah menemukan sebuah kebenaran yang harus dijaga dengan segala cara. Pelajaran dari masa lalu. Setelah perjalanan panjang yang penuh bahaya, Aditya dan timnya akhirnya kembali ke kota dengan selamat. Tubuh mereka lelah, tetapi pikiran mereka masih dipenuhi dengan semua yang telah mereka alami. Dari reruntuhan Majapahit hingga gua yang menyimpan rahasia berabad-abad, mereka telah menyaksikan sendiri bagaimana sejarah dan legenda bertemu di titik yang tak terduga. Di ruang kerjanya yang dipenuhi buku-buku tua dan catatan penelitian, Aditya menatap naskah kuno yang kini terbuka di hadapannya. Tulisan aksara Jawa kuno yang hampir pudar itu kini terasa lebih hidup dibandingkan sebelumnya. Ia perlahan menerjemahkan baris demi baris, menyusun laporan ilmiah tentang temuan mereka. Namun, semakin dalam ia menyelami isi naskah itu, semakin jelas baginya bahwa harta sejati Majapahit bukanlah emas atau permata, seperti yang selalu diceritakan dalam legenda rakyat. Sebaliknya, naskah itu menekankan tentang ilmu pengetahuan, filosofi kepemimpinan, serta kebijaksanaan yang diwariskan oleh para leluhur. Kebijakan dan ilmu, warisan Majapahit yang sebenarnya. Dalam salah satu bagian naskah, tertulis pesan yang berbunyi, "Seorang pemimpin yang bijak tidak mengumpulkan emas untuk dirinya, tetapi menanam kebijaksanaan bagi generasi yang akan datang. Harta yang sejati bukanlah yang dapat digenggam, melainkan yang dapat menerangi jalan bagi manusia setelahnya." Kata-kata itu membuat Aditya terdiam. Selama ini, banyak orang yang terobsesi dengan harta Majapahit karena bayangan kekayaan dan kejayaan masa lalu. Namun, mereka gagal memahami bahwa kejayaan itu tidak semata-mata dibangun di atas emas dan perak, melainkan pada nilai-nilai luhur, strategi politik yang cerdas, serta budaya yang kaya dan maju. Mitos tentang kutukan harta Majapahit juga kini terlihat lebih jelas di matanya. Kutukan itu bukanlah sihir atau kekuatan supranatural, melainkan peringatan bahwa keserakahan akan selalu membawa kehancuran.
Mereka yang mencari harta hanya demi kekayaan duniawi selalu menemui akhir yang tragis, bukan karena hantu atau roh leluhur, tetapi karena mereka melupakan pelajaran dari sejarah. Legendanya tetap hidup. Meskipun Aditya dan timnya berhasil keluar dari gua dengan membawa naskah penting, mereka tetap memutuskan untuk tidak mengungkapkan lokasi pasti dari reruntuhan yang mereka temukan. Ia menyadari bahwa jika lokasi tersebut dipublikasikan, akan ada lebih banyak orang yang datang dengan niat serakah, berharap menemukan emas yang mungkin memang masih tersembunyi. Namun, satu hal yang pasti, kisah tentang kutukan emas Majapahit akan tetap hidup, bukan sebagai ancaman yang menakutkan, tetapi sebagai pengingat bahwa warisan sejati dari suatu peradaban terletak bukan pada harta bendanya, melainkan pada ilmu, budaya, dan nilai-nilai yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Saat Aditya menutup naskah yang telah ia terjemahkan, ia tahu bahwa perjalanannya belum selesai. Sejarah bukanlah sesuatu yang hanya ditemukan dan ditulis dalam laporan. Sejarah adalah sesuatu yang harus dipelajari, dihormati, dan diteruskan kepada mereka yang ingin memahami masa lalu untuk membangun masa depan yang lebih baik. Dan di sanalah, di balik bayang-bayang legenda, kutukan Majapahit tetap menjaga warisannya, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memastikan bahwa hanya mereka yang benar-benar memahami nilai sejati dari sebuah peradaban yang layak menerima pelajarannya.